Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini dimanapun saudara berada, di rumah, dimanapun, terlebih khususnya Jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi yang saat ini boleh menyaksikan di rumah, dan kita semua yang ada di tempat ini, kita boleh bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh merayakan yang pertama secara online, ibadah perayaan Natal. Kita sama-sama minta kuasa Allah tetap melawan kita, tidak mengurangi apapun. Kita percaya Allah beserta kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita akan mulai ibadah ini. Puji nama Tuhan. Kita akan bawakan satu pujian, mulia sembah Raja mulia. Puji Tuhan. Sembah
terima kasih telah memperbolehkan kami untuk ibadah Natal walaupun secara online kami di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa roh jahat, kiranya Kau hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau lawat setiap kami dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat saudara? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu Hai Mari Berhimpun. Yesus kita dahsyat. Amin, haleluya. Karena Dia yang terbesar, Amin. Dia yang termulia. Haleluya. Kita bawakan pujian ini. Kau terbesar dan mulia, haleluya. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya.
Tuhan. Saudara di rumah bagaimana? Mari tetap bersukacita ya. Amin. Kita boleh bersyukur. Sukacita Natal ada di tengah-tengah saudara semua. Puji nama Tuhan. Kita akan bawakan satu lagi pujian. Oke. Semangat ya. Tetap Tetap semangat. semangat ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bawakan pujian. Dia lahir. Dia lahir. Haleluya. Puji Tuhan.
Juru Selamat. Ada yang lain seperti Engkau Tuhan. Kau satu-satunya yang mati, bangkit bagi kami semua. Saat ini Tuhan, dalam perayaan Natal, kelahiran-Mu, Engkau lahir di dalam hidup kami, membuat kami menjadi baru, senantiasa menjadi baru. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh menerima lawatan-Mu Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang indah di dalam sukacita Natal yang akan kami terima lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak PDN Daniel Gunawan yang akan menyampaikan berita sukacita Natal ini. Dan kami semua siap Tuhan untuk mendengarkan, untuk menerima janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas ibadah yang luar biasa pada hari ini. Kita sangat mengucap syukur, kita jemaat GSPD Philadelphia Emmanuel Cimahi hari ini boleh bersuka cita dalam merayakan ibadah Natal. Walaupun tahun ini memang kita adakan secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Kita boleh tetap semangat dalam merayakan ibadah online ini, dalam merayakan Natal ini, dan kita juga tetap mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan lewat ibadah Natal ini. Karena bagi Tuhan, tempat bukanlah yang utama dan segalanya. Karena Dia sendiri pun memilih untuk lahir di sebuah kandang domba yang sederhana. Dia sendiri memilih untuk membaringkan dirinya dalam sebuah palungan. Dan Natal tidak hanya bicara tentang sebuah keramaian. Karena hanya Maria, Yusuf, para gembala, dan orang Majus yang datang untuk melihat kelahiran Yesus. Tapi di atas segalanya saya yakin percaya bahwa Natal sesungguhnya adalah sukacita yang daripada Tuhan, sebab Dia menggenapi janjinya untuk menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Amin. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan kita pada siang hari ini dalam Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Puji Tuhan. Tema sekaligus judul firman Tuhan pada ibadah Natal pada tahun ini adalah sukacita Natal. Saya yakin dan percaya judul ini dan tema ini sudah sangat familiar, sudah sangat sering umum dibawakan pada perayaan-perayaan Natal. Karena Natal sendiri memang identik dengan sukacita. Ada sebuah keceriaan di bulan ini. Ketika Natal tiba, semua saudara-saudara mungkin yang dari jauh pun pada datang, kita berkumpul bersama-sama. Semua ada dalam keceriaan dan ada suasana yang berbeda di bulan ini. Ada begitu banyak kalau kita jalan-jalan ke mall, ada diskon-diskon di bulan Desember ini. Ya, ada baju baru, sepatu baru yang biasa kita beli untuk merayakan Natal. Dan kumpul keluarga yang besar, mungkin kita makan-makan di bulan ini. Dan juga kita mungkin beribadah Natal bersama-sama. Lalu karena Natal itu berdekatan dengan Tahun Baru, kita juga merayakan Tahun Baru bersama-sama. Dan berbicara tentang Natal Tahun Baru juga identik dengan liburan, dengan sukacita. Itulah yang biasa kita alami. Tapi seperti di awal tadi dikatakan bahwa
memang kita mengalami yang berbeda di tahun ini. Tidak ada keramaian, tidak ada acara kumpul-kumpul keluarga besar, tidak ada acara makan-makan, pesta-pesta, tidak ada baju baru, tidak ada sepatu baru. Natal tahun ini memang sangat berbeda. Menjadi satu pertanyaan, apakah dengan demikian tahun ini Natal masih identik dengan sukacita? Jika ya, hal apa yang mendasarinya? Ketika saya merenungkan ini, saya teringat akan lahirnya peristiwa Natal di bumi ini. Peristiwa Natal terjadi di awal-awal abad Masehi, di mana saat itu bangsa Romawi adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan berpengaruh. Dan mereka juga menguasai bangsa Israel. Bangsa Israel ada dalam penguasaan bangsa Romawi, dalam penjajahan bangsa Romawi. Di masa saat itu keadaan bangsa Israel adalah bangsa yang sangat tertekan. Ditindas, mereka dikenakan pajak yang tinggi. Suatu keadaan yang sangat menekan bangsa Israel dan hampir seluruh bangsa Israel hidup dalam garis kemiskinan. Hanya segelintir orang yang bisa menikmati hidup nyaman pada saat itu. Mungkin para pejabat-pejabat, para pemungut cukai yang diangkat oleh bangsa Romawi. Atau para pemimpin agama yang mau diajak kerjasama dengan bangsa Romawi, atau orang-orang kaya. Tapi di luar itu, hampir seluruh bangsa Israel berada dalam garis kemiskinan, dalam garis penindasan, dan keadaan yang begitu sulit. Dan di saat itulah Natal itu lahir. Belum lagi ditambah ketika Natal itu lahir, ada suatu suasana yang sangat mencekam. Ada suasana yang sangat mengancam, yang menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Karena ada suatu perintah dari Raja Herodes untuk membunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Bayangkan bagaimana mengerikannya suasana pada saat itu. Dan jika kita bandingkan segala suasana tadi, segala situasi tadi dengan saat ini, ada beberapa kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan yang saya lihat. Kita pun saat ini di seluruh dunia ada dalam satu ancaman wabah besar. Rasanya hidup ini ada dalam suatu kurungan, suatu penindasan. Kemana-mana nggak bebas lagi. Kita nggak bisa bertemu sembarangan banyak orang. Kita nggak bisa mengadakan acara yang rame-rame sembarangan. Semua ada aturannya, semua hidup dalam suatu bayang-bayang rasa cemas, rasa takut akan sebuah makhluk yang sebetulnya tidak kasat mata, yaitu virus COVID-19. Dan virus ini memang begitu luar biasa. Dia meluluh lantakan ekonomi di banyak negara. Ada jutaan orang yang sekarang kehilangan pekerjaan. Ada ribuan mungkin usaha yang tutup, pabrik-pabrik besar yang tutup. Ada begitu banyak negara yang mengalami resesi. Dan di saat situasi yang sedemikian sulit itulah kita memperingati Natal di tahun ini. Kembali menjadi pertanyaan, apakah Natal masih identik dengan sukacita pada saat ini? Natal awal, di mana lahirnya Yesus Kristus, juga terjadi dalam keadaan dunia yang sedang tidak baik. Keadaan bangsa Israel yang tertekan, tertindas, dan hidup dalam ketakutan, dalam ancaman yang luar biasa. Tapi di atas segalanya itu, ketika Natal itu terjadi, ketika Yesus Kristus itu lahir, maka firman Tuhan mencatat ada sukacita yang sangat besar yang ada di dunia ini, yang lahir di dunia ini, bahkan dirayakan oleh bala tentara sorga. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa pasukan bala tentara sorgawi, suatu barisan malaikat yang luar biasa, banyak dan sangat megah mengadakan suatu konser, puji-pujian penyembahan kepada Allah atas lahirnya Natal di dunia ini. Atas lahirnya Sang Juru Selamat, Mesias,
Yesus Kristus di dunia ini. Juga dalam Lukas 2 ayat yang ke-20, yaitu para gembala yang ketika itu hidup dalam ketakutan, tapi ketika berjumpa dengan Yesus Kristus, mereka pulang dengan sukacita yang luar biasa, mereka memuji-muji Tuhan. Dan juga dalam Matius 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa orang Majus, mereka mengikuti bintang, dan ketika bintang itu tepat berhenti di mana di situ Yesus lahir, maka mereka bersuka cita. Jadi dari semuanya ini adalah suatu jelas bahwa Natal tetap akan memberikan sukacita. Ketika Natal itu terjadi, ketika kelahiran Yesus itu terjadi, ketika kelahiran Yesus itu kita peringati, maka tetap akan ada sukacita. Dan saya mencatat ada 3 hal di mana kita harus mengalami sukacita Natal. Dari cerita-cerita yang tadi kita sampaikan, bukan hanya kita percaya, kita yakin bahwa Natal akan memberikan sukacita. Natal itu identik dengan sukacita, tapi kita harus mengalami sukacita Natal. Karena apa? Saya mencatat ada 3 hal, yaitu hal yang pertama, karena Natal mengalahkan ketakutan. Mari kita baca firman Tuhan kita dalam Lukas 1 ayat yang ke-30 dan dilanjutkan dengan Lukas 2 ayat yang ke-10. Lukas 1 ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Perhatikan kata jangan takut. Lalu dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Natal mengalahkan ketakutan. Sukacita Natal akan mengalahkan ketakutan. Saya pernah baca sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Pada suatu hari, iblis datang kepada Tuhan. Lalu dia berkata, "Izinkan aku untuk mendatangkan suatu wabah bagi desa itu." Lalu Tuhan bilang, "Oke, aku izinkan, tapi hanya boleh 5 nyawa engkau cabut, engkau ambil di desa itu." Maka iblis pun lalu menyebarkan suatu wabah sakit penyakit pada desa tersebut. Tapi kemudian Tuhan mendapatkan laporan dari malaikat bahwa di desa tersebut, karena wabah tersebut, ternyata angka kematiannya luar biasa besar, yaitu 500 orang. Maka Tuhan kembali memanggil iblis dan berkata, "Aku mengizinkan engkau memberikan wabah atas desa itu dan mengizinkan engkau untuk mengambil 5 nyawa. Tapi mengapa engkau mengambil 500 nyawa?" Lalu iblis itu berkata, "Saya hanya mencabut 5 nyawa." Lalu bagaimana dengan 495 orang tersebut? Mereka bukannya mati karena wabah itu, mereka mati karena ketakutan. Jadi dampak yang luar biasa. Bagaimana kalau kita mengalami sukacita Natal, kita tidak akan mengalami ketakutan. Tapi kalau kita ada dalam rasa takut, dikuasai oleh rasa takut, maka kita tidak akan bersuka cita, malah kita bisa menjadi berduka cita. Tapi mungkin ada orang yang berpikir, kalau memang Natal, sukacita Natal memberikan sebuah kemenangan atas ketakutan, kenapa nggak ibadah di gereja? Kenapa masih pakai masker? Kenapa kita nggak kumpul rame-rame? Di sini kita harus bisa membedakan sikap keberanian dan ketakutan. Kita harus bisa membedakan mana iman, mana tindakan yang sembrono. Kita juga harus bisa membedakan di mana hikmat, dan yang mana itu kebodohan. Jelas bahwa virus ini, wabah ini memang terjadi, korbannya memang ada. Artinya, mau nggak mau kita harus mengakui bahwa ini adalah seizin Tuhan. Jika saudara tanya kenapa? Ya hanya Tuhan yang tahu, saya bukan Tuhan, saya tidak bisa menjawabnya. Tapi yang satu yang pasti bagi saya bahwa adalah kita jangan sampai mencobai Tuhan Allah kita. Karena aturan-aturannya sudah jelas, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan.
ada protokol kesehatan yang harus kita taati. Bagaimana kita diajar untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari keramaian, juga dihimbau untuk tidak kumpul-kumpul dalam suatu gedung sehingga ibadah pun harus diadakan secara online. Tapi di atas segala peraturan-peraturan, di atas segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat-saat ini, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita tetap mencari Tuhan. Atau apakah ada yang gara-gara wabah ini, gara-gara COVID-19 ini, gara-gara pandemi ini, jadi tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Jadi tidak lagi membaca firman Tuhan? Jadi tidak lagi memuji Tuhan? Jadi tidak lagi merenungkan firman Tuhan? Tidak lagi berdoa kepada Tuhan? Tidak lagi mengasihi Tuhan? Tidak lagi memberi kepada Tuhan? Mungkin kita banyak kesulitan, banyak halangan. Tapi kita dilarang beribadah di dalam gedung, kita beribadah secara online. Amin. Kita tidak bisa berjumpa banyak teman-teman, banyak sahabat, banyak saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bisa berjumpa secara online lewat teknologi yang sudah maju ini. Ada Zoom, ada Google Meet. Atau kita tidak lagi bisa bersekutu, mengadakan persekutuan di dalam rumah. Tapi kita bisa mengadakan persekutuan di dalam WA Group. Kita tidak bisa mendoakan orang secara langsung, tapi kita bisa mendoakan orang lewat telepon. Kita bisa memberikan perhatian. Kita tetap bisa memberi kepada Tuhan, juga kita tetap bisa mengasihi kepada sesama dengan berbagai cara. Amin. Jika itu yang terjadi, maka itulah yang disebut dengan keberanian. Itulah yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut dengan hikmat. Sehingga kita menjadi jemaat-jemaat yang tetap memuji, menyembah, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencari Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Natur kita sebagai manusia adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi kembali lagi, jangan sampai kita tidak mengalami sukacita Natal. Karena dengan sukacita Natal, kita akan mengalahkan ketakutan. Sukacita Natal akan mengalahkan ketakutan. Amin. Lalu hal yang kedua, kita baca dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 dan dilanjutkan dengan Lukas 2 ayat yang ke-15. Lukas 2 ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ada gembala-gembala, berarti banyak gembalanya. Lalu ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita, perhatikan kata kita, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Profesi gembala mengharuskan gembala itu terpisah untuk waktu yang cukup lama dengan keluarga mereka. Karena mereka harus membawa kawanan ternak, kawanan domba mereka untuk mencari rumput yang hijau, untuk mencari sumber air yang dimana pada saat itu bukanlah hal yang mudah untuk ditemukan. Apalagi jika mereka hanya menggembalakan kambing dombanya itu secara sendirian. Karena itu mereka membentuk kelompok-kelompok. Para gembala itu membentuk sebuah kelompok-kelompok di mana mereka bisa saling bekerja sama, saling mencari, saling menginformasikan di mana ada rumput hijau, di mana ada sumber air yang tenang untuk kawanan kambing domba mereka. Dan akibat kesulitan juga banyaknya kelompok yang terbentuk. Kadangkala seringkali terjadi pertikaian-pertikaian antar kelompok, perselisihan antar kelompok. Sehingga para gembala tersebut tidak hidup dalam kerukunan. Tapi tadi kita boleh baca firman Tuhan, di situ dikatakan bahwa ketika malaikat itu memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yaitu Natal yang terjadi. Ketika Natal itu terjadi, maka para gembala yang asalnya terpecah-pecah itu, mereka sepakat untuk pergi bersama-sama ke Bethlehem, menyaksikan Mesias yang lahir. Jadi hal yang kedua yang ingin disampaikan, bagaimana kita harus mengalami sukacita Natal. Karena sukacita Natal mendatangkan kerukunan. Amin. Sukacita Natal mendatangkan kerukunan.
Memang Natal tahun ini seperti yang dibilang di awal, akan kita alami secara berbeda. Kita tidak mengalami mungkin dengan banyak orang, kita tidak mengalami mungkin dalam gedung gereja yang dengan perayaan yang meriah, tapi mungkin kita mengalami Natal seperti yang kita alami saat ini. Kita merayakan secara online sederhana dan mungkin hanya orang-orang terdekat kita, hanya keluarga inti antara suami, istri, anak-anak, orang tua atau adik kakak saja. Karena itu melalui Natal pada tahun ini, Tuhan mengirimkan sebuah pesan. Bagaimana kerukunan di antara kita. Bagaimana kasih Natal itu, apakah ada dalam kehidupan keluarga kita? Bagaimana hubungan suami, hubungan istri, hubungan antara adik kakak, hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Apakah kasih itu mulai pudar? Apakah cinta itu mulai pudar dengan seiringnya dengan berbagai tekanan hidup, berbagai permasalahan yang terjadi? Mari siang hari ini, melalui ibadah Natal, kita merenungkan kembali bahwa kita harus mengalami sukacita Natal seperti yang dialami oleh para gembala, sehingga sukacita Natal tersebut akan mendatangkan kerukunan dalam kehidupan kita. Amin. Lepaskan pengampunan jika ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita. Kembali saling mengasihi, saling memaafkan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di mana ada kerukunan, di situ Tuhan akan curahkan berkat. Tuhan akan berikan berkat yang dahsyat luar biasa atas rumah tangga yang rukun. Amin. Atas suasana keluarga yang hangat, yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Jadi hal yang kedua, kita harus mengalami sukacita Natal. Karena sukacita Natal membawa kerukunan, mendatangkan kerukunan. Haleluya. Lalu hal yang ketiga, yaitu karena Natal memberikan sebuah jawaban. Matius 2 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan dengan 10 dan 11. Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu ayat 10 dan 11, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang terkenal dengan kepintarannya, dengan perabadan modern yang mereka sudah alami. Dengan segala kemajuan yang sudah mereka alami, mereka bisa mengetahui tiba-tiba ada muncul suatu fenomena alam yang di luar biasanya. Ada sebuah bintang yang menurut mereka ini bintang yang mendatangkan suatu berkat yang luar biasa, bahwa akan ada lahir seorang anak yang akan menjadi raja besar bagi dunia ini. Tapi mereka bingung, di mana mereka harus mencari jawabannya. Lalu mereka mulai mencari, mereka mulai berusaha untuk menemukan hal itu. Dan mereka ketika melihat bintang itu, mereka coba mengikutinya dan bintang itu terus menuntun mereka. Dari tanah yang sangat jauh, mungkin berbutuh waktu berbulan-bulan. Mereka terus, mungkin kadang-kala mereka agak sedikit kebingungan, mereka agak sedikit tersesat. Tapi ketika suatu waktu bintang itu tepat berhenti di tempat di mana ada seorang bayi yang lahir. Dan ketika mereka melihat hal itu, mereka bersukacita. Ketika ada Yesus Kristus yang lahir, ketika ada Natal, mereka bersukacita karena mereka akhirnya menemukan sebuah jawaban. Jadi kita harus mengalami sukacita Natal. Karena sukacita Natal memberikan
jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Memberikan sebuah jawaban dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang sekarang ini mencari sebuah jawaban dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan dengan pekerjaan saya? Kapan saya bisa bekerja kembali? Bagaimana Tuhan dengan usaha saya? Kapan ini usaha bisa kembali secara normal? Bagaimana Tuhan dengan kesehatan saya, dengan sakit penyakit saya, kapan saya sembuh? Ada begitu banyak orang sekarang sedang menantikan jawaban-jawaban dari Tuhan. Dan saya mau katakan siang hari ini, alami sukacita Natal. Sekali lagi saya katakan, alami sukacita Natal. Karena sukacita Natal mendatangkan jawaban dalam kehidupan. Saudara yakin, saudara percaya? Sukacita Natal ketika saudara bisa bersukacita di atas segala masalah apapun, kondisi apapun yang sedang alami hari-hari ini. Percayalah, kita akan dituntun pada sebuah jawaban daripada Tuhan. Apa yang kau rindu-rindukan, apa yang sedang kau doa-doakan, itulah yang Tuhan akan berikan pada Natal di tahun ini. Amin. Tidak ada keramaian acara, tidak ada acara kumpul-kumpul bersama, tidak ada acara makan-makan bersama, tidak ada kado Natal, tidak ada sepatu baru, tidak ada baju baru. Mungkin itulah yang memang harus kita alami pada Natal pada tahun ini. Tapi ingat, Natal tidak selalu bicara tentang kemerihan sebuah pesta. Natal tidak selalu bicara tentang hal-hal yang baru, sepatu baru, baju baru. Natal tidak hanya bicara tentang perkara-perkara jasmani, pesta, makan, kumpul-kumpul. Tapi Natal berbicara tentang bagaimana kita harus mengalami sukacita Natal. Karena sukacita Natal akan mengalahkan ketakutan, akan mendatangkan kerukunan, dan akan memberikan sebuah jawaban. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami dari mewakili muda-mudi GSPDI Philadelphia Emmanuel Cimahi, kami akan mempersembahkan sebuah lagu Natal di Hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Bersama-sama sudah kita saksikan tadi persembahan pujian dari pemuda-pemudi GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi. Saat ini mari persiapkan lilin yang sudah dipersiapkan di rumah, karena kita akan memasuki acara candlelight. Kudus di langit bertaburan, bintang laut terang cemerlang, terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang genap, dan bangsa yang lemah beroleh harap melihat kini mari sujud dengan kidung malaikat kudus malam yang cemerlang, Musik mengalun dengan lembut. Mari angkat lilin di tanganmu sebagai tanda terang itu sudah datang dalam hidupmu. Demi nama Yesus, saat ini dimanapun kau berada, siapapun itu orangnya, jika ada yang belum membuka hati untuk Yesus lahir di hati, ini adalah saat yang paling tepat. Yesus sangat rindu untuk lahir di hidup. Buka hatimu saat ini, karena percayalah, saat Yesus lahir di hatimu, ada sukacita yang besar yang akan kau alami. Sukacita yang mengalahkan ketakutan, sukacita yang mendatangkan kerukunan, dan sukacita yang memberikan jawaban dalam kehidupanmu. Haleluya. Masa-masa yang sulit mungkin masih ada di depan kita, tapi saat sukacita yang daripada surgawi itu lahir dalam kehidupan kita, percaya selalu ada kekuatan di dalam nama Yesus. Mari renungkan sejenak firman Tuhan yang sudah kita terima. Apakah Yesus sudah lahir di hatimu? Berpuluh-puluh kali mungkin kita rayakan Natal, tapi mari saat ini renungkan apakah Yesus sudah benar-benar lahir di hatimu. Mari melalui Natal saat ini kita boleh kembali membangun cinta kita kepada Tuhan dalam peringatan akan kelahiran Yesus Kristus. Inilah titik awal
Kembali kita menemukan sukacita kita di dalam Kristus, sehingga saat kita melangkah di masa-masa yang akan datang, kita hidup dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Haleluya, haleluya. Jika ada doa pribadi, ucapkan saat ini. Tuhan ingin mendengar doa. Percayalah, Yesus hadir di hati, Yesus lahir di hati. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami sangat menikmati ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan Tuhan. Kami boleh diingatkan pada hari ini bahwa dalam kelahiran-Mu selalu ada sukacita ya Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi. Memang dunia yang kami hadapi saat ini, kami jalani, mungkin tidak pertama baik, tapi Engkau tetap baik. Engkau tetap akan memelihara kehidupan kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas jamahan-Mu, atas lawatanmu pada ibadah Natal di SPDI Philadelphia Immanuel Cimahi ini. Menyerahkan kembali para jemaat di SPDI Philadelphia Immanuel Cimahi maupun setiap orang yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini. Kami menyerahkan hari-hari kami di depan ke dalam tangan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan membuat apa yang kami kerjakan berhasil, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, maupun yang sedang dalam pendidikan. Kami semua adalah orang-orang yang sudah menerima kelahiran-Mu. Oleh karena itu kami percaya ada keberhasilan di tangan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan terus kami tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota di mana kami tinggal. Kami percaya roh damai sejahtera akan turun atas bangsa Indonesia. Pemulihan yang daripada akan terjadi. Angkat segala resesi ini Tuhan, kesembuhan yang sakit, angkat segala pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menatap hari depan dengan penuh harapan kembali. Ada berkat-Mu, ada pemeliharaan dan perlindungan-Mu selalu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya itu akan terjadi di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati para pemimpin kami, berikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan, dan mereka diberikan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu.
Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Maka anugerah Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Percaya bersama kita katakan amin. Shalom, jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah lama enggak tatap muka, enggak ketemu, tapi saat ini dalam Natal, puji Tuhan, melalui Natal yang dikatakan sukacita Natal. Nah, biarlah Bapak Ibu Gembala mengharapkan jemaat semua ada sukacita, ada berkat Natal, supaya ada kekuatan, puji Tuhan. Bapak Ibu Gembala mengucapkan selamat Natal 2020. Juga beberapa hari lagi kita masuk 2021, jadi selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.